Animasi kali ini datang dari seorang kreator anak bangsa, di mana dikisahkan di sebuah Brudal City, seorang pria berdasi memberikan pilihan sepotong roti dan lotre Squid Game kepada sekumpulan tunawisma. Namun sekumpulan minion yang otaknya sudah terpapar SDM maju ini lebih memilih mengisi perutnya yang sudah dipenuhi cacing kelaparan dibanding selembar kertas yang disukai pecandu judol. Bahkan orang bijak satu ini mengambil sesuatu yang lebih berharga yang ada di balik saku si pria. Iya, malah jadi begundal anjing. Inilah alasannya Squid Game gak ada di Konoha cuy. Alhasil karena satu taman isinya gelandangan anomali semua, ada yang tukang nyopet, ada juga yang bawa Ferrari. Buset, beli Ferrari hasil nyicil 7 generasi kah bang? Alhasil ia pun terpaksa menggunakan sebuah kotak berisi kentut Godzilla yang baunya begitu mematikan, sehingga ia dapat menculik Rizky, Adit, dan Dennis, di mana mereka bertiga pun dibawa menggunakan sebuah minivan hitam yang ya kalian lihat sendiri dah. Beginilah guys, dampak Pertamax naik. Mobilnya cuma sanggup isi bensin 10.000 anjing, sisanya pakai tenaga karyawan Romusha. Dan sesampainya di arena bermain, ditampilkan ruangan tersebut dihadiri oleh makhluk yang beraneka ragam, mulai dari begundal sampai jajaran manusia Sigma bernama Rafa, Aderai, dan Kakak Rai. Dan beberapa artefak legendaris Minecraft pun ikut bermain permainan cumi-cumi satu ini. Anjay, siapa yang dulu makan Indomie sambil nonton For Brother cuy? Sekian lama menghilang, ternyata Zenmato kelilit pinjol anjing sampai terpaksa main Squid Game buat nyicil kripto. Nah, kalau dia mah gak heran ikut Squid Game cuy. Aura judulnya kelihatan banget sat. Orang lain ikut Squid Game buat bertahan hidup, dia main Squid Game buat donasi Papa Zeus anjing. Dan bahkan sang animator itu sendiri pun sampai ikut turun ke lapangan. Buset, dia yang bikin game, dia yang bikin animasi, dia juga yang ikut main. Gua kalau ada di situ mending surrender sat, udah ketahuan siapa pemenangnya. Dan begitu boneka kematian berbalik badan untuk menjelaskan aturan permainannya, Rizky malah tersanggurutkan begitu melihat bentukan boneka Squid Game. Saran gua lu mending tobat Rizky. Dimana aturan mainnya sama seperti film yang udah kalian tonton di website ilegal, dimana hijau artinya jalan, kuning artinya tambah kecepatan, dan merah pertanda aktifkan mode racing. Dan begitu permainan dimulai, setiap pemain pun langsung berhamburan. Dimana ketika lampu merah, Gi-hun langsung berteriak memberikan spoiler kepada para pemain untuk tidak bergerak sedikit pun kalau tidak mau tewas mengenaskan, karena dirinya mengaku sudah main Squid Game bahkan sejak Squid Game belum diciptakan. Namun salah seorang bebel yang biasa menerobos lampu merah justru bodoh amat dan tetap bergerak maju. Alhasil dirinya langsung dieksekusi di tempat hingga menghembuskan nafas terakhirnya lewat pantat. Dan orang-orang yang panik pun segera berlari kembali ke garis belakang dan minta udahan ke panitia. Namun akibat permintaannya tak dikabulkan, mereka pun berencana kabur dengan saling tumpuk membentuk tangga. Buset, gak di roasting, gatel. Mau gue lanjut roasting, ada idola masa kecil gue lagi. Oke, setelah para pemain mengerti aturan mainnya, mereka pun mulai maju dengan hati-hati, kecuali Enderman dan beberapa makhluk santuy penantang maut ini. Namun di tengah permainan, tiba-tiba saja otak keledai buntelan kentut ini merekomendasikan untuk kabur dari TKP, diikuti 4 minion yang juga ingin balik ke habitatnya. Iya, lu terbang cuma lewatin tembok doang, yang mana selamat kocak. Minimal sampai rumah baru turun lah. Sementara itu Rafa, seorang chill guy, dengan santainya menerobos lampu merah sembari menghindari setiap peluru yang ditembakkan dan berhasil jadi orang pertama yang sampai ke garis finish, disusul dengan Aderai dan Kakak Rai yang bahkan masa ototnya sanggup memantulkan peluru musuh ke tempat asalnya. Sehingga adegan berbahaya itu pun menarik perhatian seorang NPC yang gak sadar dirinya seorang NPC. Tolol. Kini para pemain pun terpaksa melanjutkan permainan sembari menonton pemandangan dua pria berotot unjuk kepunyaan. Dan sesuai dengan film aslinya, di mana hiduplah seekor begundal gandul yang tugasnya mendorong pemain lain hingga menggedik tanah dan mokat, sampai akhirnya ia mendorong seorang animator. Buset, cari mati nih bocah. Sehingga aksi ini pun memicu kemurkaan sang animator, di mana dirinya langsung menghentikan waktu dan mengganti posisinya dengan si begundal. Namun karena nyawanya terlalu susah dicabut, bahkan ketika dalam kandungan pihak keluarga sudah berusaha mengaborsinya tapi gagal, sang animator pun mendatangkan rudal balistik Iran dan menghantamnya sampai gosong. Lagian macem-macem sama animator, langsung ngundang azab gak tuh? Dan singkat cerita, semua peserta yang tersisa termasuk Rizky akhirnya berhasil melewati garis finish. Bahkan Dream pun sampai selebrasi lepas topeng. Wailah mas, kelamin jangan di-spill sembarangan loh ya. Auto dirujak netizen gak tuh? Sementara itu para manusia penantang maut ini masih berada di belakang garis gawang, sementara waktu yang tersisa tinggal 1 menit, dimana di detik-detik terakhir ini mereka pun melakukan sesuatu yang tidak manuk akal. Til kontakan til kandel kontakan til kontakan del til kontakan til kandel kontakan til kontakan. Emang gak pernah gagal bikin trauma anjing. Sementara Enderman yang udah nonton Squid Game berulang kali sampai laptopnya terbakar, ia pun
pun langsung berteleport ke tempat frontman dan mendaratkan sebuah bogem ke kepalanya. Diam tidur-tiduran bergerak jadi ancaman. Langsung bikin ending sendiri gak tuh? Sebelum lanjut ke videonya, gua mau ngasih tahu dulu nih, buat kalian yang mau jadi MC di video selanjutnya, cukup dengan 10 ribuan aja kalian udah bisa jadi MC di video satu garis. Cukup gabung keanggotaan paket main karakter dan komen nama kalian di postingan khusus pelanggan yang udah gua sematkan. Kalian juga bisa menentukan role dan gender kalian di video selanjutnya. Untuk nama yang sudah dimasukkan ke video akan gua balas down dan kalian bisa request nama kalian kembali dengan komen nama kalian lagi selagi keanggotaan kalian masih aktif. Mudah banget bukan? Oke, karena isi videonya ada kita lanjut ke video selanjutnya di mana dikisahkan seorang mamalia yang memiliki ekor di bagian depan sedang mencari sebuah alamat. Namun sebelum lanjut ke videonya, kita kenalan dulu dengan MC kita kali ini yang bernama Al-Ghifari. Diceritakan, Ghifari merupakan seorang pengasuh anak yang kebetulan hari itu dia ditugaskan untuk merawat sebuah anak dari makhluk bos terakhir Poppy Playtime alias Doi the Doorman. Doi. Inilah pentingnya daftar kerja di aplikasi kerja, bukan di deep website. Dapat customer modelan monster, gua mending joget sadbor anjing. Dan setelah mengoper anaknya kepada Ghifari, Doi pun akhirnya bisa berangkat kerja menunggangi. Aduh, gua nggak tahu dah nyebutnya gimana. Mentang-mentang bisa berubah bentuk malah jadi helikopter, kocak. Sebelum lanjut ke videonya, kita kenalan dulu dengan bocil pemakan MBG1 ini yang anggaplah bernama Ao Sejin. Ghifari pun memulai mengawali harinya dengan mengajak Sejin bermain. Wait, emang ada ya keluarga Fotbar yang kelihatan cuma bujal sama anaknya doang? Keluarga macam apa itu? Mak bapaknya buruk rupa kah? Anjay, keluarganya penggemar manusia Sigma cuy, sampai dipajang di ruang tamu. Yang ini gue no komen dah, takut dikirim nuklir anjing. Ini apa cowok, poster Spider-Man Doomsday anjing? Kok gue jadi review poster, kocak? Sejin pun mengeluarkan sebuah bola pantai dari dalam kardus dan mengajak Ghifari bermain bola voli. Dimana saat bagiannya memukul, Ghifari menembakkan sebuah smash dengan seluruh tenaga dalam sampai hampir membuat bocil ngep-ngep ini hampir kehilangan nyawa. Buset, ini mau ngasuh anak apa mau staycation di penjara, kocak? Namun alih-alih menangis, Sejin justru membalasnya melempar bola dengan kecepatan cahaya sehingga meninggalkan oleh-oleh memar di bagian mata kanan Ghifari. Lagian udah tahu bapaknya modelan final bos, malah nantang anaknya loh ya. Auto dikasih paham gak tuh? Merasa bermain bola hanya akan memperpendek umurnya, Ghifari pun mengajaknya permainan masak-masakan. Oke, alright. Roti pakai daging, pakai tomat, pakai acar, pakai keju. Lalu dilapisi roti lagi, dipanggang. Jadi lapar guys ya. Setelah puas main masak-masakan, Sejin pun lanjut dimandikan oleh Ghifari karena popoknya sudah penuh dengan beraneka ragam ada yang keras, ada juga yang cair. Namun berbeda dengan kebanyakan bocil kematian pada umumnya, Sejin justru sangat bersemangat untuk mandi sampai-sampai air bak mandi meluap dan membasahi baju Ghifari. Alhasil ia pun pergi untuk berganti pakaian di lemari bapaknya. Dan tanpa pengawasan orang dewasa, Sejin pun diam-diam menuangkan batuan kerikil ke dalam bak mandi dan sebuah toples yang dihuni banyak biota laut. Ada ikan, penyu, megalodon, sampai kraken juga ada di dalamnya. Dan ketika bathtubnya sudah mirip kandang penyu daripada bak mandi, Sejin pun mengecilkan tubuhnya seukuran kuman dan menyelam ke dasar bak mandi sehingga ia bisa menikmati keindahan dasar laut dari dalam bathtub. Buset, seru banget hidup jadi Sejin cuy. Kalau mau ke hutan Amazon tinggal nyempil ke dalam jembu. Mas, ngapain mas? Ini ditonton anak-anak loh mas. Oh, nyari baju guys. Dan ketika Ghifari kembali ke dalam kamar mandi, ia tidak melihat seonggok bocil yang barusan dia asuh. Alhasil dirinya pun melepas penutup bathtub sehingga seluruh ekosistem laut di dalamnya pun terhisap masuk ke dalam, termasuk Sejin. Sehingga ia pun ditransfer ke sebuah got bawah tanah yang bau dan penuh virus kuman. Bahkan hantavirus juga konon menyebar di sana. Dan tak berselang lama berflikerlah warlock lokal yang menghuni habitat tersebut sehingga Sejin pun langsung mendapat sebuah ancaman di Parani. Sampai akhirnya ketika Sejin hampir di jumpsuit menggunakan semburan air jigong, tikus itu pun tenggelam dalam saluran air septic yang mengalir langsung ke Samudra Hindia. Namun beruntung tubuh Sejin yang elastis dapat menyelamatkan tikus tersebut agar tidak tewas dalam kondisi berlumuran tai. Alhasil Sejin pun berhasil keluar hidup-hidup dan kembali ke rumahnya. Sementara itu Ghifari yang panik karena telah menghilangkan anak orang dari muka bumi, ia pun mulai membayangkan apa yang akan dilakukan ayahnya begitu tahu anaknya sudah masuk ke grup info orang hilang di Facebook. Sehingga Ghifari yang panik pun segera mengambil setumpuk plastisin dan membuat miniatur Sejin agar ketika ayahnya datang dia punya waktu yang cukup untuk melarikan diri ke Meksiko. Tak berselang lama ayah Sejin pun akhirnya pulang ke rumah. Buset pak, lu ngapain mencet bel ke rumah sendiri kocak? Ghifari yang panik pun bergegas keluar tanpa melihat Sejin. Dan begitu diinterview bapaknya, Ghifari mengeluarkan tumpukan plastisin dengan muka pria tampan lengkap dengan jauh lain yang sempurna.
Orang tua mana yang percaya anaknya punya muka sesigma itu, woi? Dan cerita pun ditutup dengan Sejin yang akhirnya membengkakkan diri sehingga Givari dapat selamat dari geprekan pantat ayahnya. Tamat. Ya, intinya pesan moral yang bisa kita ambil dari Givari, ketika pundakmu sudah dibebankan yang namanya kepercayaan, artinya kau hanya punya dua pilihan, tuntaskan atau abaikan. Tak peduli sekecil apapun amanat yang diberikan, bahkan meski harganya lebih murah dari rongsokan, tapi harga sebuah kepercayaan lebih mahal dari sebuah berlian. Mungkin kau bisa saja menggantinya dengan gajimu 1 bulan, tapi kau tidak akan pernah bisa membangun ulang kepercayaan meski hartamu menumpuk sampai bulan. Artinya kepercayaan bukan soal kekayaan, melainkan soal kehormatan.